Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu PKN. Mari siapkan buku tema 7 kalian, serta simak video berikut ini. Pada pembelajaran PKN tema 7, kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua adalah faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan akan terciptanya budaya baru. Yang ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Yang keempat, karena faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi dua, yaitu ras dan suku. Nah, kita lihat di sini. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua, Melanozoid, ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Mongoloid. Serta suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah gambar anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang merumuskan Sumpah Pemuda. Teman-teman perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Nah, kalian bisa mengikuti setelah Miss ya. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengenal perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan.
Mari kita lihat dari adat istiadat terlebih dahulu. Adat istiadat meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau laki-laki, garis ibu atau perempuan, ataupun bisa kedua-duanya. Upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan sebagai pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Upaya dan sikap dalam melestarikan budaya. Ada 5 upaya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima yaitu turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Teman-teman, mari perhatikan lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Dan teman-teman, ketika kalian bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian akan bertemu dengan keanekaragaman. Kalian akan berbeda dengan teman-teman kalian. Mungkin kalian dengan teman-temannya berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kalian tidak perlu harus meniru dengan teman-teman ataupun orang lain untuk terlihat sama. Kalian tidak harus seperti orang lain. Biarlah kalian berbeda dengan orang lain dan orang lain berbeda dengan kalian. Lalu, bagaimana kalian harus bersikap dalam perbedaan? Karena perbedaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kalian tidak perlu berselisih karena adanya perbedaan. Mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman. Dengan begitu, perbedaan akan membuat hidup semakin indah. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah
rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. Adapun isinya yang pertama tentang keragaman agama, yaitu kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun, walaupun mereka berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan, dan perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya, dan tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Dan di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Tentang keragaman budaya, yaitu kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas, dan kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri, orang sering merasa budayanya paling baik, dan orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari bermacam-macam daerah, berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi, serta belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Dan di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah, dan bermain dengan teman-teman, serta mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Cara memecahkan masalah sosial budaya di masyarakat. Yang pertama, menghargai budaya orang lain, tidak menganggap rendah sosial atau budaya lain, berusaha menerima dan menghargai keberagaman di Indonesia, toleransi antar agama, melakukan diskusi untuk melakukan tradisi gabungan atau akulturasi. 6. Saling tolong-menolong antar sesama manusia, bermusyawarah dalam memecahkan masalah yang ada, dan yang terakhir, melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia.
Peristiwa mengisi Hari Kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh setiap warga dan masyarakat dengan penuh sukacita. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa dalam kemerdekaan negara kita tercinta. Oleh karena itu, Hari Kemerdekaan adalah tonggak sejarah yang harus tetap dikenang oleh setiap warga negara. Tujuan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia: yang pertama, untuk mendoakan para pahlawan. Kedua, untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. Tiga, untuk menimba teladan hidup dari para pahlawan. Dan yang terakhir adalah untuk tetap menjaga semangat memperjuangkan martabat dan kedaulatan Republik Indonesia. Adapun kegiatan positif dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia: yang pertama, kerja bakti, lomba, pawai atau karnaval, pentas seni, dan upacara bendera. Dan untuk tugas hari ini, kalian kerjakan halaman 74, ayo berdiskusi, ayo menulis halaman 141, ayo berlatih halaman 188 sampai 189, serta ayo berlatih halaman 197. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.